Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novita Dewantari. Saya mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018 kelas A. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai reportase investigatif. Dimulai dari definisi terlebih dahulu. Apa sih reportase investigatif itu? Ya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, reportase adalah pemberitaan atau pelaporan dan juga laporan kejadian yang berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Reportase juga dapat diartikan sebagai kegiatan jurnalistik yang meliput kegiatan secara langsung yang terjadi di lapangan. Reportase investigatif ialah karya jurnalistik yang meliputi berita atau informasi berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Reportase investigatif ini merupakan berita yang eksklusif yang berbeda dengan berita yang lainnya. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Nellie Bly saat menjadi reporter di Pittsburgh Dispatch tahun 1980 untuk menyelidiki kehidupan anak-anak di bawah umur yang menjadi buruh yang kehidupannya dalam kondisi tidak baik. Ada pula yang mengatakan bahwa kegiatan reportase investigatif ini merupakan kegiatan yang tergolong bahaya karena kegiatan ini mencoba untuk menembus sesuatu yang telah ditutupi dari masyarakat. Akan tetapi, membuka bukan berarti membuka aibnya, akan tetapi membuka untuk memberitahukan kepada masyarakat adanya pihak yang curang untuk menutupi kebohongan. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai definisi reportase investigatif, saya menyimpulkan bahwa reportase investigatif itu merupakan karya jurnalistik yang meliput berita atau informasi berdasarkan penelitian suatu kegiatan yang eksklusif. Eksklusif bagaimana? Ya karena eksklusif ini berbeda dengan berita-berita yang seperti biasanya yang ada di televisi. Reportase investigatif ini merupakan bentuk peliputan terhadap kejahatan yang sengaja disembunyikan dan dapat merugikan masyarakat atau publik. Kemudian kita menuju ke pembahasan kedua, yakni tentang ciri-ciri reportase investigatif. Menurut Santana, pada tahun 2009 di bukunya pada halaman 240, ciri-ciri reportase investigasi itu ada 4. Yang pertama, memiliki komponen moral yang memberitahu masyarakat akan adanya kebohongan yang ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua, dangerous project atau merupakan proyek yang berbahaya. Yang ketiga, area tersembunyi. Penelitian untuk reportase investigasi ini selalu berada di tempat yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, paper dan people trails. Paper itu kegiatan penelusuran materi yang bersifat dokumentatif. Sedangkan people trails itu kegiatan mencari dan mewawancarai narasumber. Sedangkan ciri-ciri reportase investigasi secara umum, yang pertama, esensi tidak dilihat dari kecil atau besarnya suatu isu. Jadi, tidak selalu membahas tentang nasional, istana negara, bank sentral, atau yang menyangkut kenegaraan, tapi membahas tentang kehidupan yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya, mengenai pasar. Di dalam pasar terjadi suatu kecurangan. Nah, di sana bisa dijadikan objek untuk dijadikan laporan atau dijadikan karya tulis jurnalistik. Ciri yang kedua yaitu menggunakan teknik investigasi dalam peliputannya. Yang ketiga, mengungkap kejahatan yang tersembunyi. Yang keempat, skala kasus yang diungkap luas dan sistematik. Dan yang kelima, peliputannya meliputi pengujian dokumen dan rekaman, pemakaian informan, keseriusan, dan perluasan riset. Kemudian, sistematika penulisan reportase investigatif. Sebelum membahas itu, kita akan membahas lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini adalah tata cara, metode,
atau urutan untuk penulisan sebuah karya tulis, supaya karya tulis tersebut tersusun, urut, rapi, dan berstruktur. Saat melakukan pembuatan sistematika penulisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu paragraf, kedua ukuran font, yang ketiga spasi, dan semacamnya. Kemudian kita masuk kepada sistematika penulisan reportase investigatif. Nah, yang pertama ada judul. Judul ini terletak di awal, yang menjelaskan inti dalam berita, tidak perlu terlalu panjang, dan kata atau kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Kemudian yang kedua, kepala berita atau lead. Di sini adalah bagian pembukaan teks berita yang terletak paling awal dan paling atas. Isinya dari kepala berita ini terdiri dari unsur 5W plus 1H secara singkatnya, tidak bertele-tele dan secara intinya saja. Kemudian tubuh berita atau body. Di sini menjabarkan isi berita berdasarkan unsur 5W plus 1H. Pada bagian ini merupakan bagian yang paling panjang karena memuat banyak informasi. Kemudian penutup leg atau tail, yang merupakan bagian paling akhir. Bagian ini terdapat kesimpulan berita atau informasi yang tidak terlalu penting. Nah, jadi sistematika penulisan reportase investigatif, yang pertama judul, yang kedua kepala berita atau lead, yang ketiga tubuh berita atau body, dan yang terakhir atau yang keempat penutup leg atau tail. Kemudian kita masuk pada cara menentukan sasaran investigatif. Sasaran disebut juga dengan objek. Sasaran atau objek yang digunakan dalam penelitian investigatif ini adalah objek yang mengarah pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu oknum yang akan merugikan masyarakat. Objeknya dapat berupa orang, tempat atau lokasi, atau benda yang akan dijadikan target. Cara menentukan sasaran investigatif dapat digambarkan sebagai penjelasan yang akan saya jelaskan ini. Pertama, wartawan atau peneliti mengumpulkan sumber data calon yang akan dijadikan sebagai objek. Misalnya dengan mengumpulkan identitas oknum dan instansi atau sebagainya. Kedua, mengumpulkan media dalam bentuk media cetak yang akan dijadikan topik. Cara yang kedua ini termasuk cara yang sederhana, akan tetapi memiliki ketelitian yang tinggi. Selain menggunakan kedua cara yang tadi, kita juga dapat menggunakan cara yang terbilang mudah, yaitu dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Caranya, kita menggunakan internet, yaitu dengan browsing. Melalui cara ini, kita cukup mencari berita yang akan kita teliti pada kolom pencarian, kemudian kita copy pada bagian yang kita butuhkan, dan kita paste pada Microsoft Office Word yang akan kita gunakan untuk menyimpan file. Setelah file terkumpul, bukti-bukti atau yang kita butuhkan sudah terkumpul, langkah terakhir kita simpan pada PC, flash disk, compact disk, atau yang lainnya. Sebenarnya cara pencariannya sama dengan cara yang pertama, akan tetapi pada proses penyimpanannya saja yang berbeda. Yang terakhir, cara menyusun hipotesis reportase investigatif. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah teknik paling penting yang digunakan dalam melakukan investigasi. Fungsinya membantu melihat makna dari suatu kejadian atau peristiwa. Hipotesis ini adalah alat yang digunakan untuk menyingkap fakta baru dan bukan sebagai tujuan. Hal yang harus dilakukan ketika menyusun hipotesis dalam reportase investigasi ada dua. Yang pertama, harus memahami terlebih dahulu bahwa hipotesis adalah cara terbaik untuk memahami sesuatu yang telah terjadi. Dan yang kedua, hipotesis diawali dan juga diakhiri dengan suatu anggapan.
Menyusun hipotesis merupakan bagian dari perencanaan. Hipotesis disusun berdasarkan hasil analisis dari berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dikembangkan berdasarkan informasi yang akan menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau kita sering menyebutnya dengan adik Simba. Informasi tersebut dihasilkan dari kegiatan penelaahan awal. Jika disimpulkan, menyusun hipotesis itu berdasarkan hasil analisis dari berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dikembangkan berdasarkan informasi yang akan menjawab pertanyaan adik Simba. Informasi tersebut didapatkan dari kegiatan penelaahan awal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau penulisan, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.